Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa bil walidaini ihsana. Pada pembahasan kali ini judulnya akhlak tercela uququl walidain. Akhlak tercela uququl walidain. Kita baca, saya sekali, kalian sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tercelanya uququl walidain. Berdurhaka kepada orang tua. Satu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dua. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Tiga. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dari tiga ayat ini teman-teman, Allah tidak memisahkan antara kewajiban beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Artinya akan percuma misalnya Arasya rajin sholat rajin mengaji, rajin apa lagi? Beribadah, tapi kepada ibu bentak-bentak. Betul ya? Kepada ayah tidak hormat, maka itu semua akan menggugurkan pahala. Ibnu Abbas mengatakan ada 3 ayat atau 3 tema dalam Al-Quran yang tidak bisa dipisah. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, tidak bisa dipisah. Yang kedua, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, anishkulli wali walidaika. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Rasulullah bersabda, silakan. Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Rasulullah bertanya pada sahabat, hei, iginkah aku sampaikan kepada kalian dosa terbesar dari yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan ada 2 dosa besar yang paling besar. Apa? Satu, apa? Arasya musyrik kepada Allah. Yang kedua apa? Durhaka kepada orang tua. Rasulullah bersabda, silakan. Rasulullah
semua dosa akan Allah tangguhkan balasannya balasannya menurut kehendaknya hingga hari kiamat kecuali durhaka kepada ibu bapak. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyegerakan balasan bagi pelakunya pada hidup sebelum mati. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua, jangankan di akhirat, gitu ya, di dunia saja akan disengsarakan. Makanya Pak Parahan, kunci sukses itu adalah berbakti kepada orang tua. Rasulullah bersabda, silakan. Ada 5 perkara yang mematahkan punggung. Maksudnya mengherankan gitu ya. 1, durhaka kepada ibu bapak. 2, istri yang dianggap amanah oleh suaminya, padahal dia mengkhianatinya. 3, pemimpin yang ditaati tetapi ia berbuat maksiat kepada Allah. 3, yang berjanji terhadap dirinya suatu kebaikan tetapi dia tidak menepatinya dan mencelaknya seseorang terhadap turunan orang lain. Nah, ini 5 perkara yang mematahkan punggung. Jadi aneh, heran, tidak pantas gitu ya orang Islam. Rasulullah bersabda, lanjut. Allah membencimu melakukan 3 hal. 1, durhaka kepada ibu. 2, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Dan 3, menahan, tidak memberi tapi ingin diberi. Ini hadis selanjutnya tentang pembahasan apa? Uququl walidain. Nabi membenci ini kepada 3 orang. 1, yang durhaka sama ibu. Yang kedua, mengubur anak perempuan karena takut miskin, takut kekaparaban. Kemudian yang ketiga apa? Menahan, ya, maksudnya pedit pada orang lain tapi ingin diberi. Ai kabatur tara mere manehna hayang di mere. Naon istilahna teh? Pinter naon? Pinter kodek. Pedit sorangan, tidak baik. Ada 4 golongan, silakan. Ada 4 golongan. Yang pasti Allah tidak akan memasukkan mereka ke surga dan tidak akan membuat mereka merasakan nikmatnya. 1, peminum khamr. 2,
pemakan riba. 3, pemakan harta anak yatim dengan cara tidak benar dan yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ini hadisnya matruk, tertuduh berdusta ya. Ada rawi yang tertuduh berdusta. Rasulullah bersabda, silakan. Janganlah kamu membangkang kepada ibu bapakmu, walaupun mereka menyuruhmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah kamu darinya. Ini juga hadisnya lemah ya, kata Imam Ad-Dahabi. Rasulullah bersabda, silakan. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini ternyata hadis ya. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Rasulullah bersabda, berbaktilah kepada orang tuamu, kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu, dan jagalah kehormatanmu, kelak kaum wanitamu akan menjaga kehormatan mereka. Itu sahih ya. Karya diantaranya riwayat Imam As-Suyuti. Ibnu Umar berkata, membuat menangis ibu bapak termasuk durhaka dan dosa besar. Pernah membuat orang tua menangis? Hati-hati jangan terulang. Kalau belum pernah, jangan. Muhammad bin Sirin berkata, barang siapa berjalan di depan ayahnya, maka dia telah berbuat uquq, durhaka kepadanya, kecuali ia berjalan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan barang siapa memanggil ayahnya dengan namanya, maka dia telah berbuat uquq, kecuali menyebut ya abati, wahai ayahku. Jadi uququl walidain ini adalah siap sedia ya, sebaliknya itu harus siap sedia kapanpun dibutuhkan oleh orang tua. Terakhir, Mu'adz bin Jabal berkata, silakan. Rasulullah bersabda, la ta'uqu walidayka wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Janganlah engkau menurhakai ibu bapakmu, walaupun mereka berdua menyuruhmu untuk keluar dari ahlimu dan hartamu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga akhlak ya, sopan santun kepada siapa? Orang tua. Biasanya yang berani bentak-bentak itu ke ayah atau ke ibu? Ke ibu. Makanya disebut uququl walidain. Tidak boleh ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.